Allahu Akbar, Anak-anak Nabi, cucu-cucu Nabi, semakin kita kenal mereka, semakin kuat iman kita, semakin kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Salam taklim kami kepada guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, juga istimewa kepada tamu-tamu kami seluruh tanah air yang ada pagi ini di Masjid Raya Baitur Rahman. Mungkin juga ada tamu-tamu kita dari Jakarta, dari Malaysia, dan lain-lain. Selamat datang di ibu kota Serambi Makkah yang mulia ini. Hadirin wal hadirat, kemarin hujan, angin, dan saya juga diserang flu sehingga tidak ada suara lagi. Tapi saya ingin ceritakan sesuatu yang sangat mengerikan kemarin. Saya ada di jalan tepi Kerung Aceh. Itu pohon sangat besar-besar, pohon arun tu. Yang anehnya, yang pertama istilahnya patah belakang. Kemudian di depan mobil saya dan 3 mobil lain di tengah-tengah tu. Sehingga kami tidak bisa kemana-mana lagi. Saya sangat takut. Angin besar kali suaranya. Hanya berdoa kepada Allah. Jadi terpaksa 2 jam kita tidak bisa kemana-mana. Jadi yang datang mencencang kayu itu orang kampung membantu, baru bisa kita lewat. Jadi sangat menakutkan. Tapi alhamdulillah berkat doa-doa semuanya dan doa kita sendiri, alhamdulillah kita enggak kena kayu, itu aja. Ada seorang mahasiswa politeknik, dia kena ujung kayu itu dan jatuh, tapi tidak apa-apa. Hondanya jatuh. Jadi kesimpulannya kita harus hati-hati dengan cuaca ekstrim yang mungkin beberapa hari yang akan datang. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pagi ini memang dalam suasana Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di Aceh 100 hari memperingati Maulid. Jadi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, dan 10 hari lagi setelah Jumadil Akhir. Kenapa harus 3 bulan lebih? Supaya merata. Karena Aceh ini zaman dulu daerah pertanian. Jadi orang Aceh ini kerjanya tani. Ada 2 hikmah. Yang pertama supaya merata,
karena ada daerah yang belum panen, jadi baru setelah panen padi baru diadakan maulid. Jadi panennya tidak sama, misalnya Aceh besar dengan pidi beda waktunya, 1 bulan 2 bulan, maka perlu banyak bulan, 3 bulan 10 hari 100 hari peringatan maulid di Aceh. Dan alhamdulillah berjalan terus. Apakah maulid ini sebuah sunnah atau wajib atau bid'ah? Jadi kalau kita di Aceh tidak kita menganggap bid'ah, malah sunnah. Ketika kita kenduri, kita berikan kepada fakir miskin, anak yatim, itu sudah dapat pahala kenduri itu. Kemudian kita undang tamu-tamu kita, famili kita, juga dapat pahala memberi makan, memberi makan kenduri kepada orang lain. Kalau misalnya ada daerah yang tidak ada maulid, misalnya saudara-saudara kita Muhammadiyah tidak kenduri maulid, juga mereka itu benar, jangan kita salahkan. Jadi yang kenduri maulid juga jangan kita salahkan. Yang penting bersatu kita. Seperti moto PON kali ini, bersatu kita juara gitu. Jadi bersatu, umat Islam ini harus bersatu. Jangan hal-hal khilafiyah, hal kecil sudah jadi masalah. Kita ingin tujuan apa maulid ini? Banyak tujuannya. Yang paling hakiki adalah kita kenal Rasulullah sejauh-jauhnya, atau istilahnya sedekat-dekatnya. Itu sama sebenarnya. Dalam ta'aruf itu sejauh lebih mendalam maksudnya. Sedekat-dekatnya juga lebih mendalam. Jadi kita harus mengenal Rasulullah, harus lebih mendalam. Kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah, ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ini rawahul Ahmad, riwayat Ahmad hadis ini. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Coba bayangkan, ahli syarah hadis yang disebut dengan akhlak di sini bukan sekedar lemah lembut, itu akhlak juga. Tapi yang disebut akhlak di sini adalah agama Islam itu sendiri. Jadi Rasulullah diutus untuk membawa agama Islam, syariat Islam. Jadi sangat luas akhlak di sini. Agama Islam itu sendiri. Kita belajar Al-Quran, tafsir, itu akhlak. Kita belajar hadis Nabi, akhlak. Kita belajar ilmu pengetahuan, akhlak. Jadi Rasulullah diutus untuk membawa agama Islam. Walaupun di dalam hari itu disebut aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apakah sebelumnya akhlak belum sempurna? Belum. Misalnya dinullah yang lain, itu agama Yahudi itu dinullah juga di zaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Kristen juga dinullah yang dibawa oleh Nabi Isa. Itu belum sempurna. Banyak cara-cara mereka belum sempurna. Jadi yang disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad SAW itulah Islam. Agama Islam itu baru sempurna. Semua, tidak lebih dan tidak kurang. Artinya kalau kita lebihkan lagi, kita tambah-tambah ajarannya, sudah bid'ah. Kalau kita kurangi juga bid'ah. Jadi tidak boleh dikurangi. Sudah kafah, sudah sempurna. Ini tujuan Allah mengutus Nabi besar Muhammad SAW dengan agama terakhir, yakni agama Islam,
Inilah agama yang benar. Kita ini di sini letaknya hakul yakin, ainul yakin. Kalau kita beragama tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh prasangka, tidak boleh setengah hati, betul-betul. Makanya orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah menempatkan Allah dan Rasulnya di ranking pertama. Cinta kita kepada Rasulullah ranking pertama. Ketika kita tempatkan Rasulullah di ranking pertama, ada kenikmatan iman, ada yang disebut halawatul iman, kemanisan iman. Jadi kita harus lebih mencintai Rasulullah di atas segalanya. Dengan mobil mewah, dengan rumah besar, istri, anak-anak, orang tua kita, bahkan dengan kita sendiri. Jadi kita sendiri tidak boleh nomor satu. Jadi cinta kita tidak boleh nomor satu untuk kita. Jadi kita harus lebih mencintai Rasulullah. Kenapa? Kita berpedoman kepada hadis Umar. Umar bin Khattab pernah menyebutkan, "Ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu, tetapi aku lebih mencintai diriku." Apa jawab Rasulullah? Tidak Umar, belum sempurna imanmu Umar. Engkau harus mencintaiku melebihi cintamu kepadamu. Lalu Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, sekarang aku lebih mencintai dirimu wahai Rasulullah ketimbang diriku sendiri." Baru Umar, baru benar Umar. Itu. Jadi jangan sampai kita tempatkan cinta dunia, cinta kepada harta, rumah besar, mobil mewah. Jangan. Itu harus nomor belakang. Istri, anak-anak belakang. Rasulullah dan Allah di atas segala cinta. Bagaimana maksudnya? Sedangkan kita sudah 1400 tahun lebih ya ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi bagi orang beriman, mudah-mudahan bapak-bapak juga ada perasaan ini. Saya seperti ada. Mudah-mudahan jangan ria. Walaupun Rasulullah sudah cukup lama wafat, bagi kita seolah-olah Rasulullah masih hidup di tengah-tengah kita, di rumah kita. Kemana saja kita pergi, pergi ke Jakarta, pergi ke Eropa, ke Kuala Lumpur, ke Malaysia, ke seluruh dunia. Seolah-olah Rasulullah bersama kita. Kita selalu mengenangnya, kita selalu berselawat kepadanya, kita selalu membaca hadis-hadis beliau. Hendaknya ada di rumah kita 6 kitab hadis ya. Yang pertama Sahih Bukhari, itu ada terjemahannya kalau kita tidak bisa bahasa Arab. Yang kedua Sahih Muslim. Yang ketiga Sunan Abu Daud. Yang keempat Sunan Tirmizi. Yang kelima Sunan Nasai. Yang keenam Sunan Ahmad. Itu sekurang-kurangnya. Tapi kitab-kitab hadis lebih banyak lagi. Tapi sekurang-kurangnya itu. Coba dibayangkan sekarang ini. Boleh ditanya, ketemu Bapak dari mana? Saya di mana tinggal, Pak? Ada Al-Quran di rumah, Pak? Ada. Dari mana, Pak? Itu dikasih oleh pengurus masjid atau departemen agama.
Tapi kalau kita tanya ada bapak baca, itu enggak ada. Kita tambah pertanyaannya, kalau buku hadis ada di rumah bapak? Enggak ada. Enggak ada. Baik Pak, sebagai orang muslim, berapa hadis bapak bisa hafal? Yang pendek-pendek saja. Itu juga tidak bisa. Satu pun tidak bisa. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tidak mencintai Rasulullah. Itu cinta palsu. Satu hadis pun tidak kita hafal misalnya. Padahal dalam Sahih Bukhari itu 3.000 hadis lebih. Sahih Muslim juga 3.000 hadis lebih. Begitu juga Sahih Sunan Abu Dawud, Tirmizi. Jadi semua hadis itu lebih 25.000. Sekurang-kurangnya kita haruslah mampu menghafal barang 100 hadis atau 50 hadis. Itu baru seorang muslim. Nah, ini kalau belum, coba. Yang cukup salut kita sama pemerintah juga, itu kitab-kitab hadis itu murah. Kalau kitab-kitab ilmu pengetahuan lain itu mahal, tapi Al-Quran, hadis itu murah-murah. Mungkin pemerintah sudah membantu dana untuk percetakan itu. Cuma yang anehnya umat Islam tidak mau membaca. Itu. Jadi selain kita membaca hadis Rasulullah, karena itulah dua pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita. Taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan kepadamu dua pusaka. Barang siapa berpegang teguh kepada duanya, niscaya tidak akan sesat selama-lamanya, yakni Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, kalau kita ingin lebih mendalam lagi, kita juga harus mengenal siapa istri-istri Nabi, sahabat-sahabat Nabi, anak-anak Nabi, cucu-cucu Nabi. Semakin kita kenal mereka, semakin kuat iman kita, semakin kuat. Rasulullah memang tidak punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya 3, waktu kecil meninggal. Jadi yang pertama Qasim, itu 2 tahun 8 bulan meninggal. Kemudian Abdullah, itu cuma 10 bulan usianya, meninggal. Ibrahim 2 tahun setengah, ada yang mengatakan 3 tahun, meninggal. Jadi Rasulullah tidak punya anak laki-laki, tetapi punya anak perempuannya yang banyak keturunannya, yakni Fatimah Az-Zahra, suaminya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali anak paman Rasulullah, anak Abu Talib, itu paman Rasulullah. Jadi Fatimah itu kawin dengan abang sepupunya. Maka ini boleh dalam Islam. Walaupun di Aceh ini orang enggan, katanya dekat sekali saudara, enggak enak. Padahal boleh. Misalnya anak paman kita kawin dengan dia, boleh. Seperti Ali kawin dengan Fatimah. Nah, Ali dengan Fatimah itu dikaruniai 5 orang. Yang pertama Sayyidina Hasan, itu anaknya yang tertua. Yang kedua Sayyidina Husain. Yang ketiga Zainab. Yang keempat Umi Kalsum. Yang kelima Tahir. Jadi Tahir
meninggal waktu kecil. Tapi Hasan banyak anaknya, Husain banyak anaknya. Walaupun dibunuh dalam perang Karbala oleh Yazid, ya, panglima orang-orang Islam juga yang membunuhnya. Tapi tidak semuanya. Dalam catatan saya yang tidak terbunuh adalah Ali Zainal Abidin, anak Sayyidina Husain, dan Muhammad, ini anak Hasan, ya, tinggal. Jadi dari Husain ini lahir cukup banyak. Itu yang kita kenal dengan Said sekarang. Dari Hasan kita kenal dengan Habib atau Syarif. Berapa jumlah mereka di dunia? Dulu pernah saya ceritakan, tahun 2007 ada seminar tentang habaib di Kuala Lumpur, seluruh dunia. Jadi pesertanya seluruh dunia. Saya bangga dari Aceh, saya diundang. Dari Jakarta Maimun Zubir dari Madura. Tapi Maimun Zubir tidak membawa makalah. Saya pembawa makalah. Jadi saya bahasa Melayu pun nggak bisa, saya tiru-tiru bisa. Makalah saya dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika didengar oleh orang lain nanti macam-macam. Dalam bahasa Inggris, saya seolah-olah bisa bahasa Inggris, padahal sudah diterjemah, atau bahasa Arab. Kenapa kita tahu seperti itu? Ketika ada Said pembawa makalah dari Arab yang saya dengar dalam bahasa Melayu, padahal dalam bahasa Arab. Ada pemakalah dari London, jadi Said dari London, dia dari bahasa Inggris, tapi yang kita dengar bahasa Melayu. Jadi itu tahun 2007 setelah tsunami. Kenapa saya diundang? Sebelumnya saya tulis-tulis tentang jasa-jasa keturunan Rasulullah di Aceh. Jadi di Serambi Indonesia saya tulis. Rupanya Serambi Indonesia sudah boleh dibaca seluruh dunia. Dibacalah di Malaysia. Akhirnya saya diundang ke sana. Dan banyak juga sedekah mereka itu. Padahal 1 jam saya ceramah tentang itu. Sedekahnya jangan dibilang lah, banyak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Cuma ada kesimpulannya. Jumlah tahun 2007. Tahun 2007 jumlah Sayyid Habib keturunan Rasulullah itu semuanya 40 juta waktu itu. 40 juta. Yang paling banyak di Afrika, ya, di Arab, di India, Bangladesh, Indonesia juga banyak, Malaysia, banyak sekali. Nah, di Jakarta sekarang ini ada orang yang meneliti bahwa Ba'lawi itu bukan keturunan Rasulullah. Itu Kiai Imaduddin dalam tesisnya, gitu kan, didukung oleh Roma Irama. Roma Irama juga menolak, tetapi yang mendukung itu lebih alim. Itu Gus Bahar, itu ulama besar mendukung Ba'lawi itu keturunan Rasulullah. Juga kiai-kiai besar lain di Jawa, termasuk kiai muda Abdul Samad, mendukung, dan banyak yang mendukung. Saya lebih cenderung mendukung.
bahwa Balawi itu keturunan Rasulullah, ya. Walaupun tes DNA-nya misalnya bukan, itu DNA itu ciptaan manusia, belum tentu benar. Tapi mengatakan nasab orang itu batal itu tidak boleh. Itu menurut Gus Bahar. Apalagi Said itu alim, takwa, jasanya untuk Indonesia banyak. Kalau boleh saya perkenalkan, misalnya di Ponorogo, itu pahlawan Jawa, itu seorang Said, namanya Said Abdurrahman di Ponorogo. Raja-raja Aceh juga banyak yang Said Jamalulail yang makamnya dekat Masjid Raya itu Said Arab yang jadi Raja Aceh. Anak-anaknya, anak Said Jamalulail nih hijrah ke Perlis. Sampai sekarang raja-raja Perlis itu Jamalulail terus, Jamalulail keturunan itu. Dan mereka sudah melihat makam Indatunya. Itu saya dampingi waktu itu. Saya dampingi, datang dari Perlis, saya dampingi ke makam itu. Itu nenek mereka, Said. Banyak jasa Said seluruh Indonesia. Malah Sultan Brunei sekarang juga Said. Jadi kalau orang menganggap Said apa itu Balawi itu bukan Said, bukan keturunan Rasulullah, terserah, ya. Kita juga menghargai penelitian itu. Kadang-kadang bisa jadi benar, kadang-kadang tidak. Tapi yang harus kita ingat satu, jadi Allah tidak melihat keturunan, Allah tidak melihat harta kamu, Allah tidak melihat keturunan kamu, bangsawan kamu, rupamu. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah takwa kita. Walaupun anak budak yang hina dina, kalau beriman bertakwa kepada Allah, dia penghuni surga. Walaupun keturunan Rasulullah yang tidak taat, neraka juga tempatnya. Kira-kira banyak paman-paman Rasulullah, baik di pihak bapaknya maupun di pihak ibunya, yang tidak masuk Islam, kafir, penghuni neraka hari akhirat. Tetapi coba lihat, ada budak belian, itu sahabat-sahabat Rasulullah, seperti Bilal bin Rabah. Itu budak dari Ethiopia, hitam pekat dia masuk surga, dijamin masuk surga karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya inna akramakum, yang lebih mulia di sisi Allah adalah yang paling baik takwanya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting kembali kita kepada akhlak kita. Akhlak kita, akhlak anak kita, cucu kita, dan keluarga kita. Sekarang ini ada generasi lost akhlak, tidak punya akhlak. Bahasa mereka bahasa Aceh sebelum Islam. Bahasa Aceh sebelum Islam di YouTube ini. Di YouTube. Ini perempuan-perempuan Aceh, laki-laki Aceh, bahasa temenak hiang. Ini saudara-saudara kami yang tidak bisa bahasa Aceh, mohon maaf. Jadi istilahnya temenak, jadi bahasa pra-Islam, sangat kasar. Padahal dalam hadis sahih, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, yang ketiganya, ya, hayakul khairan aw liyasmu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah berbicara yang baik-baik, atau lebih baik diam. Jadi
yang dimaki-maki itu kadang-kadang ulama, kadang-kadang calon pemimpin, calon gubernur, calon wali kota, calon bupati, sangat kasar. Itu bahasa sebelum datang Islam. Ketika Aceh masih beragama Hindu dan Buddha, ketika Aceh masih menyembah setan, agama menyembah gunung-gunung. Tapi setelah Aceh menjadi daerah Islam, ulama-ulama kita, orang tua kita mengajarkan kita kalau bicara harus santun, kalau bicara harus baik-baik, jangan kasar. Ini tidak berlaku lagi, ya. Mereka kadang-kadang ada di Aceh, tapi kadang-kadang mereka di luar Aceh, di Malaysia, di Eropa. Ulama pun dimaki-maki luar biasa. Ini juga mereka dengar. Yang saya takut, 2 hari lagi sudah ada video. Nanti yang itu nak malum doang. Jadi yang dimaki-maki saya nanti. Tapi saudara saya, kalian adalah saudara saya, kalian adalah bangsa saya, kalian Aceh, saya juga Aceh, kalian Indonesia, saya juga Indonesia. Tinggalkan bahasa-bahasa kamu yang sangat luar biasa jahilnya. Tinggalkan, wahai adik-adikku, kalau saya lebih tua. Tinggalkan, wahai abang-abangku, kalau Anda lebih tua dari saya. Tinggalkan, wahai cuka-cuka, adik-adik, karena ini yang bicara dah. Itu menak sih. Cukup keruh-keruh bahasa kiang dah. Jadi dengan najis, lebih kiang ini, lebih kasar ini. Kalau kita tidak mau, tidak berani, itu sudah halau akhlak kita. Kalau kita gunakan istilah-istilah bahasa-bahasa kasar itu, sudah halau. Jadi enggak ada lagi akhlak kita. Ini perlu kita jaga. Kalau boleh, Telekom itu kalau bisa menghapus orang-orang seperti itu. Ketika mereka membuat video-video kasar seperti itu, di blacklist saja. Itu baru di segi bahasa yang sangat kasar, ya. Tapi ini orang Aceh juga. Perempuan-perempuan Aceh berjilbab, tapi kerjanya menjual yang tidak patut dijual. Masalah obat-obat untuk hubungan suami istri dipromosi luar biasa, tapi dengan bahasanya yang porno juga. Ini tidak ada akhlak lagi. Kalau mereka punya akhlak, untuk apa itu? Itu urusan orang lain, ya? Untuk apa gadis-gadis cantik, wajahnya cantik, berjilbab, tapi dinampakkan ini obatnya, saya silakan kasih alamat, kami kirim uang dulu, suamimu akan puas, macam-macam. Ya Allah, ini sangat tidak baik. Nah, kalau kita betul-betul memperingati Maulid 3 bulan lebih, coba tertibkan. Tertibkan ini ulama, tokoh-tokoh masyarakat, polisi, tentara, tertibkan ini. Jangan ada lagi di YouTube, karena saya tahu bisa dihilangkan, bisa. Kalau pemerintah mau, tidak akan muncul, bisa dihapus. Tapi kalau pemerintah tidak mau,
itu tidak lama lagi hancur lebur akhlak manusia. Itu bahaya sekali. Jadi lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعتبا أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله وحبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحطم سلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا
واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصلاة أصالا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبي وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ما هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حمانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجونا